Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Makarim Nafi dari Min 8 Jakarta Selatan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan pengemis buta. Teman-teman semua pasti tahu bahwa kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tidak diragukan lagi. Pada sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW sedang menyuapi seorang pengemis buta, namun dibalas dengan cacian. Tetapi Nabi Muhammad tidak marah dan terus menyuapkan sang pengemis. Setiap pagi, di salah satu sudut pasar kota Madinah, ada seorang pengemis tua yang badannya ringkih, terbungkus kain lusuh. Sesekali kepalanya bergerak-gerak mencari suara langkah kaki seseorang yang sering menyuapinya di setiap pagi. Ya, pengemis itu tunanetra. Dia tidak bisa melihat untuk mengenali orang yang datang. Dia biasa menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak hanya datang, sang penghulu Nabi dan Rasul itu juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun, sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang biasa datang untuk menyuapinya makan adalah Nabi Muhammad SAW. Pagi itu, seperti biasa, sang pengemis gembira. Begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat dan berkata, dia datang, kata si pengemis itu. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, Rasulullah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis. Menjadi kebiasaan Rasulullah akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan. Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Nabi Muhammad. Kata-kata itu juga diucapkan kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya orang yang mau menyuapinya. Janganlah sesekali kamu mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekat, kata si pengemis kepada Nabi Muhammad. Rasulullah yang sejak kecil memiliki akhlak mulia tak marah, apalagi dendam kepada si pengemis. Setiap pagi, Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi pengemis tersebut. Dia baru akan pergi setelah memastikan pengemis tersebut kenyang. Padahal setiap kali didatangi Muhammad, si pengemis selalu mencaci Rasulullah. Wah, Masya Allah, sungguh mulianya akhlak Nabi Muhammad ya teman-teman. Hingga suatu hari sang pengemis heran. Karena cara menyuapinya, suara langkah kakinya, nada bicaranya adalah orang yang berbeda. Ya, saat itu bukan lagi Nabi Muhammad SAW yang menyuapkannya makanan kepada si pengemis. Rasulullah telah wafat. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang kemudian menjadi khalifah mendatangi si pengemis dan menyuapinya makanan. Namun, baru pada suapan pertama, si pengemis justru marah kepada Abu Bakar dan berkata, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku," kata si pengemis. Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasanya menyuapimu." Lalu pengemis pun menjawab, "Bukan, kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku," kata si pengemis dengan suara yang keras. Lalu pengemis berkata, "Jika benar kamu orang yang biasa menyuapiku, tidak akan susah aku mengunyah makanan ini. Orang yang biasanya mendatangiku itu selalu menghaluskan makanannya baru menyuapiku," kata si pengemis. Lalu, sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis. Teringat Rasulullah yang belum lama wafat, dan berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku Abu Bakar, sahabat beliau,
orang mulia yang biasa datang dan menyuapimu. Itu telah tiada. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, kata Abu Bakar sambil terisak. Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa pria baik yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang selama ini dia benci. Dia pun nangis, menyesal, selalu mencaci, menghina, dan menfitnah Rasulullah. Sejak itu, di hadapan Abu Bakar, si pengemis yang belum masuk Islam lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si pengemis tunanetra masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sungguh sangat mulia akhlak Nabi Muhammad ya teman-teman. Semoga kita bisa menjalankan semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman, segitu aja cerita dari aku. Semoga cerita kali ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang lebih baik lagi. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum.